belajarnya sekarang kan? Nah, untuk lebih semangat lagi, Ibu ada ice breaking. Udah pernah dengar nggak ice breaking ya? Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, kamu tersenyum ini. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum tinggi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Baiklah anak ibu ada sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Dari mana? Di mana letaknya? Ada orang batu sangkar di sini. Siapa yang udah pernah ke sini angkat tangan? Berarti ada yang tahu dong di mana kisah cerita dari sebuah orang ini. Masuk. Berarti bisa semua Jadi dari Pagaruyung ini ada terkenal dengan yang namanya cerita Nagari Minangkabau. Pernah dengar? Dari Nagari Minangkabau ini ada sebuah cerita tentang sapi yang diadu domba. Tentang kerajaan Majapahit dan orang Minang. Pernah dengar nah? Pernah dengar lagi? Ada pernah dengar? Jadi pada zaman dulu itu ada sebuah yang di ujung gimana duduknya Aminah? Baik duduknya. Jadi ceritanya tentang kerajaan Majapahit mau menguasai nagari Minangkabau. Jadi diadulah mereka mengadu sebuah kerbau. Pernah dengar itu nak? Jadi orang Minang dia memiliki pikiran yang cerdik. Walaupun kerbau dari Minang ini memiliki ukuran yang kecil, tapi mereka tidak disusui sama ibunya. Jadi kerbaunya ini kerbau yang kecil tapi tidak disusui dengan ibunya. Tapi orang Majapahit mempunyai kerbau yang besar. Kerbau yang besar ini, menurut anak ibu antara kerbau yang kecil sama yang besar, kerbau yang mana? Yang menang kalau lagi adu domba? Yang kecil mana karena apa? Ada tanduknya. Nah, berarti betul yang menang adalah kerbau yang kecil. Dari cerita tersebut itu tuh cerita rakyat atau cerita apa? Pernah dengar nggak? Itu kisah nyata atau hanya sebuah cerita rakyat? Nyata. Kalau cerita Malin Kundang? Nyata.
berarti Anda membandingkan fiksi dan non fiksi. Saya masih ingat. Kalau teks fiksi dia di mana? Teks fiksi dia bersifat tidak nyata. Atau saya kalau non fiksi tapi dia bersifat nyata. Benar terjadi, betul. Benar terjadi. Contoh-contoh teks fiksi yang tidak nyata, contohnya dongeng. Anime. Oh, anime ya, betul. Boleh. Animasi, Bu. Animasi, tapi dia suka cerita apa lagi biasanya? Nah, bisa. Kalau teks non fiksi yang benar-benar terjadi, Berita. berita. Betul. Apa lagi nak? Selain berita apa lagi? Biografi pas enggak? Biografi. Misalnya ada sebuah gambar Buya Hamka. Buya Hamka adalah orang yang tinggal dari Minang. Dalam non-fiksi, biografi. Ibu memberikan sebuah RKPD. Jadi nanti dari RKPD ini ada dua cerita, yaitu tentang Buya Hamka dan Magari Minangkabau. Jadi di sini ada tentang teks fiksi dan non fiksi. Ibu bagi nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, nanti dibikin nama. Misalnya teks yang satu dia bersifat teks fiksi, misalnya berarti coret ya non fiksi. Jika dia bersifat teks non fiksi berarti coret ya fiksi. Nah, paham nak? Perhatikan ya. Boleh. Kan, boleh.
Biar pas nanti jam pulangnya. Mama, kan kita salah Jumat karena tadi sudah kerja kelompok. Dari kerja kelompok tadi ada 2 cerita yang dibahas. Cerita apa tadi, Nak? Dari Minangkabau. Kelompok mana yang berani ke depan untuk menceritakan? Satu, Nak. Nah, ceritakan. Siapa sih nomor 1 dulu, Nak? Berarti Bianca itu termasuk teks fiksi atau non fiksi? Fiksi. Biografi. Berarti dia termasuk biografi. Untuk Ibu ingin mengetahui apakah anak-anak Ibu sudah paham atau belum, Ibu akan memberikan sebuah kertas. Nah, ini tidak. Jadi Ibu nanti akan memberikan pertanyaan. Misalnya misalnya jawabannya A. Tapi yang diberikan paham, Nak?
Bisa ada soal nanti ibu bacakan? Ya. Ada soal. Udah siap, berikan semuanya lagi. Kita jawabannya C. sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, kasih aku dulu yang betul. Selanjutnya jangan mau kalah ya nak. Bukan jadi ada. Jangan
cerita fiksi berarti yaitu tentang tinggal 4 soal lagi nih. Mereka yang merupakan cerita fiksi. Yang merupakan ciri-ciri cerita fiksi. Cahyo. Manakah yang merupakan cerita fiksi? Soal selanjutnya. Meski terletak di pegunungan, tidak semua di kaki Gunung Sindoro berkelimpahan udara. 500 meter dari dusun, ada mata air yang hanya muncul di musim hujan. Ketika musim kemarau, tidak ada udara. Jika hujan deras, sumber air keruh. Di desa Talap, sekitar 4 km dari desa Yusosari, sumber air bisa ditemui dengan Talap. Adalah desa di Kecamatan Kledung yang terletak di timur desa Reco dan masuk wilayah Kabupaten Temanggung. Ketika pekerjaan yayasan pembangun jembatan di Talap keluar banyak air. Teks tersebut termasuk teks non-fiksi sebab A. Hanya angan-angan saja. B. Tidak ada sumbernya. C. Berdasarkan peristiwa yang terjadi. D. Ini soal yang terakhir. Siapa yang tahu coba diamkan semuanya. Tahu jawabannya kan Ojan. Di bawah ini yang bukan cerita non fiksi. Paling mudah. Non fiksi. Oh, Ya. tahu. Itu dulu ya. Masih ada yang salah jawab. Layers nomor 10, 12, 13, 3, 8. Siapa nomor 10 angkat tangan? 12, 13, Kawan. 3, nomor 3, nomor 8, nomor 1. Siapa Terus
Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.